Ya, selamat pagi semuanya saudaraku. Luar biasa. Baik, terima kasih hambanya yang sudah membawakan kita dalam lagu-lagu pujian kita di pagi hari ini. Salam sehat semuanya saudara-saudaraku. Ya, salam kudus buat kita semua. Sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, saudaraku, kita terlebih dahulu menikmati kebersamaan kita dalam ibadah saat teduh kita. Ini menjadi model gaya hidup kita sampai Tuhan Yesus datang. Kita tetap setia untuk bersama-sama belajar firman-Nya dan amin, menjadi ciri khas daripada gereja tubuh Kristus Gerika Makedonia Jakarta Timur. Terima kasih saudaraku semuanya yang sangat luar biasa. Amin. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudaraku pembelajaran kita yang sangat terberkati setiap hari. Kita terlebih dahulu berdoa untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh benar ya Tuhan, betapa berlimpah berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan tidak bisa dinilai hanya secara kasat mata, tetapi melalui iman kami melihat tidak pernah Tuhan berhenti memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Nyata pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesehatan yang baik, dan bukan hanya jasmani tapi secara rohani, terutama kami sehat dan kuat untuk menjalankan segala aktivitas kami, pelayanan kami, dan kesatuan hati kami di dalam setiap ibadah kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita langsung saja saudaraku menyambung kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama. Jadi pastikan selalu Bapak Ibu Saudaraku bisa hadir ya dalam ibadah saat teduh kita, karena ini kerinduan kita bersama. Kita akan sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, kita ada komitmen bersama untuk memahami kehendak Tuhan Yesus melalui firman-Nya, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Semoga kita masih sempat membahas semuanya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan hanya membaca dari Kejadian sampai Wahyu Alkitab kita, tapi memahami makna setiap apa yang ada di dalam firman Tuhan. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masih berada di kitab Efesus, tapi kita lihat konteks yang sangat luas ya dari kitab Efesus itu, membedah semua hal-hal yang sangat penting untuk kita mempunyai kemampuan untuk membedakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kemampuan membedakan itu bukan hanya membedakan apa yang benar dan yang salah, tapi bahkan membedakan antara yang benar dengan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Alkitab itu adalah kebenaran Allah yang lengkap, tapi disampaikan oleh Allah kebenaran-kebenarannya kepada orang-orang yang berbeda
dan di zaman yang berbeda dan juga dengan waktu yang berbeda, bahkan dengan tujuan yang berbeda pula. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar untuk membedakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Kita siapa? Kita sebagai tubuh Kristus, dan kita juga memahami perbedaan apa yang diperintahkan Allah kepada bangsa Israel, umat pilihannya, yang berbeda dengan panggilan kita. Panggilan mereka berbeda dengan panggilan kita. Amin. Jadi semuanya itu ada tertulis di dalam Alkitab, dan kita tidak boleh mencampur adukannya, karena kalau dicampur adukan program Allah yang berbeda itu, maka terjadilah kebingungan seperti di kekristenan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita berharap sekali supaya kita orang-orang kudusnya Tuhan yang pertama menikmati, amin, menikmati berkat Tuhan yang spesial dikaruniakan kepada kita melalui anugerahnya, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menebus kita dari segala kesalahan, segala dosa kita, dan mengaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemarin kita sudah lihat masih terkait dengan bagaimana Rasul Paulus harus mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk menjelaskan Injil yang dia beritakan kepada bangsa-bangsa lain adalah berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Petrus kepada umat Israel, berkaitan dengan apa yang disampaikan Petrus berkaitan dengan nubuatan para nabi, sementara pesan yang berbeda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus untuk bangsa-bangsa lain adalah berkaitan dengan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi di dalam diri Allah, namun sekarang dibukakan melalui firman yang Tuhan Yesus sampaikan melalui hambanya Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, jarang-jarang orang membicarakan ini, ya, jarang-jarang Bapak Ibu Saudara mimbar gereja memperdengarkan rahasia ini, karena kebanyakan saat ini pengkhotbah adalah ahli dalam berkhotbah tentang nubuatan, ya Bapak Ibu Saudara. Padahal nubuatan itu harus digenapi kepada bangsa Israel terlebih dahulu. Sementara kepada kita sebagai tubuh Kristus, yang digenapi oleh Allah saat ini adalah berkat, ya, berkat-berkat surgawi di dalam kasih karunia Yesus Kristus yang khusus kepada kita sebagai tubuh Kristus, ya, berkat rahasia yang memberdayakan kita sebagai tubuh Kristus untuk menjadi saksinya Tuhan, ya, sebagai terang Kristus yang menyala di tengah-tengah dunia ini melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, jadi persidangan di Yerusalem kemarin kita sudah sampai di situ, di cerita di Kisah Para Rasul 15, ya, sudah terang benderang kemarin kita lihat bahwa, ya, di sini diceritakan bahwa akhirnya, ya, melalui satu perdebatan yang sangat alot, ya, dan kita lihat bahwa kehendak Allah yang dinyatakannya kepada Rasul Paulus dan untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain sebagai tubuh Kristus akhirnya
kita lihat kemenangan itu ada di pihak dari firman rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah sidang di Yerusalem. Akhirnya Petrus mengakui, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pimpinan daripada Rasul di Yerusalem, ya, Petrus sebagai soko guru, sebagai orang yang terpandang, dikatakan begitu, terpandang di antara para rasul yang sebelumnya telah melihat Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi, akhirnya mengakui bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kepercayaan kepada Rasul Paulus untuk memberitakan pesan yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh 12 rasul sebelumnya, yaitu bahwa kepada Rasul Paulus Tuhan Yesus telah memberikan firman yang sangat khusus, ya, disampaikan kepada bangsa-bangsa lain atau kepada semua bangsa tanpa perbedaan, dan ini adalah merupakan satu rahasia yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang melalui Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk mengklarifikasi, ya, untuk menjernihkan konteks daripada perkataan Petrus di ayatnya yang ke-7 Kisah Para Rasul 15. Petrus katakan demikian menanggapi hasil daripada persidangan rapat mereka di Yerusalem, rapat daripada para rasul ini. Rasul Petrus mengatakan di ayat 7 Kisah Para Rasul 15, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, ya, mengenai Injil yang diberitakan Rasul Paulus, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Nah, ini banyak orang yang salah memahami konteks daripada pernyataan Petrus ini kepada rasul-rasul yang lain di Yerusalem, kepada orang-orang Israel. Mereka berpikir bahwa itu adalah maksud Petrus, bahwa benar-benar Petrus diutus oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, dan mereka katakan tidak ada beda. Ya, Petrus juga adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau memang belajar firman Tuhan itu secara tidak menurut Alkitab atau hanya sepintas atau hanya berdasarkan asumsi, itulah kekeliruan yang terjadi di banyak penafsir Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang mari kita lihat apa maksudnya Petrus bahwa dia sejak semula kapan, Bapak Ibu Saudara? Ya, Petrus itu dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, apakah memang rasul-rasul di Yerusalem itu pergi ke bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara, seperti yang banyak diyakini oleh orang yang mengaku percaya Yesus di dalam kekristenan? Mereka berpikir bahwa, dan bahkan mereka membuat suatu cerita tentang 12 rasul Yesus itu, ada yang pergi ke India, ya, ada yang pergi ke Roma, ya, ada yang pergi ke daerah Turki, ya, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita lihat Alkitab saja. Kalau hanya mempercayai sejarah, Bapak Ibu Saudara,
sejarah itu kan ya ada yang benar, ada juga yang tidak benar. Jadi kita harus periksa dari Alkitab saja, karena Alkitab tidak mungkin salah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul. Kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 8, Bapak Ibu Saudaraku. Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang ke 1b. 1b, ya. Kisah Para Rasul 8 dari ayat 1b dikatakan di situ, pada waktu itu, ini maksudnya pada waktu penganiayaan yang terjadi kepada Stefanus, ya, nabi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya. Bahkan pada saat itu Saulus belum diselamatkan, mereka beramai-ramai untuk membunuh Stefanus. Dan saudaraku, di situ dikatakan ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, ya. Jemaat di Yerusalem. Jemaat mana ini Bapak Ibu Saudara? Bukan jemaat dari bangsa-bangsa lain sebagai tubuh Kristus, karena Paulus saja belum selamat di Kisah Para Rasul 8 ini kan. Ini adalah jemaat kerajaan. Jemaat orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, ya, selama pelayanannya di bumi. Mereka semua, ya, mereka semua orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, kecuali rasul-rasul. Kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria dan kota-kota lain. Jadi kecuali para rasul, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pergi ke bangsa lain. Tidak seperti cerita sejarah yang dibuat untuk meyakinkan banyak orang kepada sejarah saja, ya, bahwa Petrus pergi ke Roma, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian Thomas pergi ke India, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tanya di mana itu di Alkitab dikatakan, ya, mereka yang membela sejarah itu mengatakan, ya, itu kan dibuat oleh bapak-bapak gereja zaman dulu, bahwa seperti itu ceritanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita jadi berhutang kepada bapak-bapak gereja dan meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi ada yang benar sejarah itu, ada juga yang tidak benar. Dan kita cross check menurut apa? Firman Tuhan, amin. Ya, itu yang sangat penting supaya kita jangan berhutang budi kepada tradisi yang dibuat oleh manusia, tapi kita berhutang budi kepada Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita sampai hari pengangkatan di awan-awan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi itu sebabnya di Galatia pasal 2, kita sudah membaca beberapa waktu lalu, dikatakan oleh Rasul Paulus, maka mereka dalam persidangan di Yerusalem itu, para rasul, mereka akhirnya setelah selesai berdiskusi, ya, akhirnya mereka salaman kan, shake hand, ya, untuk membatasi diri masing-masing sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, bahwa 12 rasul itu mereka hanya akan pergi kepada orang Yahudi saja, ya. Dan Rasul Paulus pergi ke semua bangsa tanpa perbedaan dan membawa pesan yang khusus masing-masing dan tidak boleh dicampur adukkan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahwa Petrus membawa pesan tentang kerajaan sorga melalui bangsa Israel, kerajaan di bumi,
Rasul Paulus membawa pesan tentang kasih karunia Allah untuk membentuk tubuh Kristus, untuk dibentuk menjadi umat pilihan Tuhan yang akan menempati posisi sorga yang di atas. Amin. Kewargaan kita adalah di dalam sorga dan kita menantikan Yesus untuk membawa kita dalam suasana pengangkatan di awan-awan di hari yang akan datang. Nah, kembali lagi saudaraku. Jadi apa maksudnya Petrus tadi mengatakan bahwa perantaraan dia, Petrus katakan melalui perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan Injil. Injil yang mana yang diberitakan oleh Petrus? Ya Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan orang mengatakan ya Injil Kristus. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita selidiki lebih dalam lagi firman Tuhan supaya kita jangan hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang lain yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan ya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 sekarang. Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk ke Kisah Rasul 10 untuk mengklarifikasi ya yang mana yang maksud daripada Petrus bahwa dari awalnya dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Yang mana yang dimaksudkan Petrus? Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di Kisah Para Rasul 10, saya akan membacakan dengan cepat saja bagian ini ya saudaraku, karena ini cerita yang cukup panjang, tapi kita akan bisa menemukan ya konteks daripada pernyataan Petrus bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Injil kepada bangsa lain ya. Kita lihat di ayatnya yang pertama dikatakan situ. Judul perikopnya adalah Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah bicara Italia berarti bangsa lain, ya. Nah, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia adalah simpatisan daripada agama Yahudi, Kornelius ini. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada Petrus dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius, ya, kepada Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini berkaitan dengan janji Allah kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham bangsa-bangsa lain akan diberkati. Ya. Ayat 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang juga disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ya, Simon Petrus tinggal di rumah seseorang yang bernama Simon juga. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, dengan Kornelius. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi bersamaan dengan itu, 2 peristiwa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Kornelius datang
mendatangi Petrus, dan Petrus juga pergi dikatakan mengadakan doa, ya, doa secara khusyuk. Ia merasa lapar dan ingin makan. Petrus ini ceritanya. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya Petrus diliputi oleh kuasa ilahi. Nampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung-burung. Kedengaranlah oleh Petrus suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Jadi Petrus jelas menyadari bahwa menurut peraturan hukum Taurat, mereka hidup dengan larangan-larangan makanan yang haram, ya, ada yang halal, ada yang haram. Nah, saudaraku, ayat 15, kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, suara Tuhan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, suatu pertanda, ya, konfirmasi, ya, bahwa suatu saat nanti, ya kan, Petrus akan mengerti bahwa bangsa-bangsa lain sudah mendapat kesempatan, ya, untuk menerima kasih karunia Allah melalui pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Yahudi yang selalu menganggap bangsa lain, bangsa yang tidak bersunat adalah najis, sekarang Tuhan katakan tidak boleh engkau mengatakan yang halal, Allah katakan, dan tidak boleh engkau mengatakan haram, begitu ya. Nah, itu melalui suatu pendekatan dari masalah makanan terlebih dahulu, baru nanti kepada manusianya. Ayat 16, hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di manakah rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu yang tadi, ya, soal binatang-binatang yang haram itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatanganmu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya, ke rumah Kornelius, dan mendengar apa yang engkau katakan. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang disaksikan oleh Petrus dalam persidangan di Yerusalem itu, ya, bukan Petrus itu melangkah pergi ke bangsa-bangsa lain Bapak Ibu Saudara, tapi dia menceritakan pengalaman ini di mana Tuhan memberikan suatu petunjuk kepadanya bahwa bangsa-bangsa lain juga akan mendapatkan berkat keselamatan. Tetapi itu sampai di situ Petrus belum begitu paham maksudnya. Nanti sesudah Paulus di persidangan di Yerusalem di Kisah Para Rasul 15 itu, barulah Petrus mengingat semua pengalaman itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu maksudnya saudaraku. Ya, bahwa maksud Tuhan adalah sudah ada perubahan di dalam rencana Allah, di dalam program Allah, bukan lagi berkaitan dengan perjanjian Tuhan kepada
Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, sebab bangsa Israel sudah gagal menerima Mesias, tetapi adalah suatu rahasia yang dibukakan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Ya, itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus, supaya Petrus tidak kaget gitu ya kan, supaya dia tidak terkejut dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, dan itu sudah diselesaikan di Yerusalem dalam persidangan yang mereka lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di situ dikatakan di ayat berikutnya sedikit lagi ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita lihat langsung saja dulu di ayatnya yang ke-26 ya. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya ya, Cornelius, kepada Cornelius katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul ya. Jadi rupanya dikumpulkan oleh Cornelius juga orang-orang untuk mendengarkan pesan Injil yang disampaikan Petrus. Ayat 28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu ya, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Ya, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jadi Cornelius kembali menceritakan pengalamannya itu ya, Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Petrus. Dan ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, jadi saudaraku, sudah mulai secara perlahan ya Petrus mengerti, memahami, oh berarti ya Allah sekarang mempunyai satu maksud yang berbeda dengan apa yang telah didengarkan oleh Petrus ketika Yesus ada di bumi, karena Yesus memerintahkan kepada ke-12 rasul, pergilah kamu, jangan kamu pergi menyimpang atau pergi ke bangsa-bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius pasal 10. Dan juga di pasal 15 kita lihat cerita perempuan Kanaan yang meminta anaknya disembuhkan, di mana Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, tapi sekarang semakin ke sini, semakin ke depannya, ya Petrus menyadari ya bahwa akan ada satu kejutan, ya saudaraku, bahwa bangsa-bangsa lainlah yang menjadi yang utama karena kegagalan bangsa Israel meresponi Yesus Kristus sebagai Mesias dengan menyalibkannya. Ada program Tuhan yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya itulah yang dimaksudkan oleh Petrus, bahwa sejak semula dia dipakai oleh Allah untuk melalui perantaran kesaksian Petrus bahwa bangsa-bangsa lain menerima keselamatan. Yang dimaksud oleh Petrus adalah cerita pengalaman ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan cerita bahwa Petrus itu pergi ke Roma, ya Bapak Ibu Saudara, ya menjadi pemimpin gereja di Roma. Mana ada Bapak Ibu Saudaraku cerita di Alkitab seperti itu. Itu ya doktrin atau karangan daripada manusia saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekarang
kita semakin dikuatkan, dimantapkan pemahaman kita, mengapa kita harus lebih detail, lebih rinci lagi memahami firman Tuhan yang ditujukan sebagai perintah khusus kepada kita sebagai tubuh Kristus, ya, supaya kita tidak salah paham tentang firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa memang harus firman Tuhan? Karena tanpa kita mengerti firman Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi sama seperti dunia, akan menjadi serupa dengan dunia. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah fokus kita menjadi tetap sama seperti yang Allah kehendaki, dan tidak mungkin kita bisa mengubah hidup kita dan orang lain, apalagi pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin bisa kita sendiri mengubahnya. Hanya karena kita tunduk dan patuh kepada kebenaran kasih karunia Allah yang fokus saat ini kita di dalam tubuh Kristus, membangun gereja tubuh Kristus, maka kehidupan kita semakin diwarnai oleh kehidupan yang seturut dengan anugerah Allah yang sudah kita terima ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, seperti itu mengapa kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena apa, Saudaraku? Kita sudah berdiri di atas fondasi yang kuat. Besok kita akan lihat itu. Ya, kita sudah berada sebagai bangunan yang sudah diletakkan di atas fondasi yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan hanya melalui iman dan bukan hasil perbuatan, hasil usaha kita. Maka bangunan kehidupan kita, panggilan kita untuk melayani Tuhan pun harus tetap berdiri di atas dasar yang kokoh itu. Amin. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar membagi firman kebenaran dengan tepat. Amin. Tidak mencampur adukkan semuanya seperti ya banyak orang melakukannya, yang hanya mengakibatkan kaburnya pemberitaan Injil kasih karunia Allah, karena semua dicampurkan dengan hukum Taurat, dicampurkan dengan perbuatan-perbuatan, dicampurkan dengan agama, dicampurkan dengan sifat keagamaan Yahudi, ya, dicampurkan dengan program Allah kepada bangsa Israel, kerajaan di bumi, semuanya dicampur, semuanya akhirnya menjadi banyak orang yang kebingungan, tidak mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan saat ini dalam berkehidupan mengikuti Yesus. Hanya mereka mengikuti semacam pendapat manusia saja, dan mereka mengambil keuntungan dari sana bagi diri mereka dan bagi kelompok mereka. Saudara dan saya tidak boleh ikut-ikutan dalam posisi yang seperti yang keliru seperti itu. Amin. Kita bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah. Kita hidup dalam damai sejahteranya. Kita dipenuhi dengan sukacita yang ada pada Kristus, dan berkat kita selalu melimpah padanya di dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Saudara dan saya dibentuk dan menjadi pribadi orang percaya yang setia ya kepada Tuhan Yesus, dan setia juga di dalam persekutuan kita yang kudus ini. Amin. Setia memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ya, jangan kendor, biarlah semangatmu menyala-nyala terus melayani Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih semuanya juga yang mengikuti dari live streaming Facebook kita maupun dari YouTube. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Betapa indahnya ya Tuhan firman-Mu terus menata pengertian pemahaman kami yang utuh tentang bagaimana baiknya Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan hati-Mu sungguh sangat luar biasa, membawa kami, mengangkat hati dan pikiran kami selalu bersyukur senantiasa kepadamu di dalam segala hal, sebab Engkau telah menyediakan apa yang kami perlukan melebihi daripada usaha dan perjuangan kami, melebihi daripada apa yang bisa kami doakan, melampaui daripada pikiran dan hati kami. Tuhan telah mempersiapkan
segala berkat yang terindah, yang terbaik, yang termulia untuk menjamin masa depan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami memiliki semuanya itu. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Haleluya, amin, puji Tuhan. Ya, salam saudaraku semuanya. Selamat pagi, Pak Yohanes Adrian. Hati-hati dalam perjalanan saudaraku. Ya, menuju kantor. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kembali pada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, salam semuanya. Salam. Ya, Tuhan. Puji Tuhan.